Baik, salam. Puji Tuhan pemirsa sekalian, bertemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Pada malam yang indah ini saya bersyukur memuji Tuhan bahwa bisa datang ke Desa Oenoni, tepatnya di Desa Oenoni, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, di mana pada besok hari Kamis tanggal 25 Mei akan diselenggarakan pementasan drama kolosal yang melibatkan kurang lebih sekitar 300 orang pemeran. Dan di malam hari ini saya sudah bertemu dengan seorang sutradara, Bung Abraham Sebesi, biasa dipanggil Om Abah. Selamat malam dan salam Bung Abah. Dengan Bapak Ketua Panitia, Pak siapa Pak? Bapak Yusak Renati. Bapak Yusak Renati sebagai Ketua Panitia. Bung Abah, ini saya mungkin bisa berbincang lebih jauh supaya diketahui oleh pemirsa sekalian. Persiapan dari drama kolosal, tentu Om Abah kan sudah beberapa kali mementaskan drama ya. Dan untuk drama ini persiapannya sejak kapan itu Om Abah? Ya, baik. Jadi pemirsa sekalian, pemirsa yang malam hari ini, dan kebetulan sekali pada malam hari ini juga salah satu hal yang cukup membanggakan. Malam hari ini juga saya bertemu dengan Mas Joko selaku penulis naskah yang nanti saya pentaskan pada besok malam. Baik, jadi untuk persiapannya ini tentu namanya persiapan pementasan pasti kita butuh proses latihan. Oleh karena itu proses latihannya ini sudah dimulai dari pertengahan Februari kemarin, beberapa bulan kemarin, kemudian bulan Maret itu sempat ada ini karena pemeran aktor aktris yang terlibat di dalamnya ini kebanyakan masih anak-anak sekolah, kemudian masih sementara ujian, dan saya juga turut serta membantu Mas Joko untuk pementasan di Jemaat Gemit Getsemani Babau. Oleh karena itu proses latihannya ini sempat terhambat 1 bulan. Namun pada bulan April kemarin saya sudah kembali bersama dengan jemaat yang ada di sini, bersama dengan panitia, bersama dengan pemuda-pemudi di sini untuk melanjutkan proses latihan, dan puji Tuhan sudah 90% untuk siap pementasannya di tanggal 26. Nah, untuk proses latihan dan proses pementasan sampai dengan pembuatan panggung kami sudah bersiap, kami sudah siapkan itu semua untuk ditampilkan pada besok jam 6, tepatnya hari Kamis besok tanggal 26 Mei jam 6 sore. Itu. Bung Abah, ini judulnya apa Bung Abah? Untuk kegiatan ini pementasan drama kolosal Pasca dan Pentakosta terbagi dalam 4 babak. Judulnya adalah Nyanyian Duka Via Dolorosa. Nyanyian Duka Via Dolorosa. Nah, itu dia mulai dari tragedi kejatuhan manusia dalam dosa, tragedi Taman Eden. Setelah itu langsung pada Yesus berdoa di Taman Getsemani, kemudian ditangkap, kemudian diadili di Mahkamah Tinggi Agama. Setelah itu kisah kesengsaraan Yesus, 12 jam terakhir kisah kesengsaraan Yesus, sampai pada kematiannya, kemudian adegan atau pementasan Yesus naik ke surga, sampai adegan Yesus naik ke surga. Itu secara garis besar. Secara garis besarnya ya. Kepada Pak Ketua Panitia. Pak Ketua, ini panitia persiapannya, kalau saya berpengalaman beberapa kali mementasan drama kolosal itu panitia yang paling berat Pak. Nah, ini kesiapan panitia tentu membutuhkan biaya, dana, dan tenaga segala macam. Bagaimana trik dari panitia untuk mempersiapkan semuanya nih Pak Ketua? Ya, pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Bayu Prasetyo sebagai penulis naskah, dan yang kedua kepada Bung Sutradara yang telah bersusah payah bersama kami meninggalkan keluarga dan bersama kami untuk menyukseskan pementasan drama yang akan kita saksikan bersama pada besok hari ini. Ya, mengenai persiapan kami ya cukup panjang ya, ada sekitar 3 bulan kalau tidak salah.
mulai dari bulan Februari sampai hari ini. Dan sampai saat ini persiapan kami sudah 90% menuju hari pementasan. Kira-kira membutuhkan dana drama kolosal ini membutuhkan dana berapa, Pak? Dengan melibatkan kurang lebih seperti yang disampaikan Bung Sutradara itu sekitar 300 pemeran ya. Dananya berapa, Pak? Kira-kira? Dana yang dalam RAP kami itu ada 17 juta 300-an. 17 juta saja. Iya. Tapi dalam realisasi ya mendekati itu dan mungkin bahkan lebih. Bisa Dalam, lebih ya, bisa Iya. lebih. Nah, untuk teknik penggalangan dana dari mana? Penggalian dananya dari mana, Pak? Ya, penggalian dananya itu pertama-tama karena ini kegiatan diprakarsai oleh pemuda. Pemuda punya swadaya murni. Swadaya murni, terus ada bantuan dari jemaat, bahkan dari donatur yang dari luar, dari jemaat-jemaat luar, itu melalui proposal. Kemudian untuk dana-dana biasanya itu dipakai yang paling besar itu untuk kostum ya. Ya, Kostum dan juga mungkin konsumsi dan perlengkapan pentas biasanya gitu, Pak. Nah, dari gereja sendiri ada bantuan kontribusi dari gereja juga, Pak. ya, gereja cukup membantu kami. Dan ini tentu ketua majelis Bapak Pendeta juga pasti akan mendukung penuh ya rencana pementasan drama besar ini, Pak. Ya, betul. Syukur puji Tuhan karena dari jemaat, dari majelis, bahkan Bapak Pendeta pun turut hadir setiap saat membantu kami, memotivasi kami sehingga acara ini bisa berjalan. Kembali kepada Bung Aba. Bung Aba sebagai sutradara yang sudah cukup berpengalaman menangani drama-drama kolosal ya. Iya. Untuk persiapan daripada latihan-latihan itu mengalami kendala selama. Ya, kita tahu bersama namanya proses latihan dengan kondisi jemaat yang seperti ini, apalagi ini baru pertama Mas Joko. Apalagi ini baru pertama untuk jemaat ini untuk melakukan suatu kegiatan yang cukup besar, karena dari lingkup jemaat ini untuk para penonton yang nanti diundang adalah semua gereja yang ada di Klasis Amarasi Timur. Oleh karena itu proses latihannya ini memang cukup makan waktu dan banyak kendala-kendala yang kita hadapi. Namun kendala-kendala yang kami hadapi, baik saya pribadi sebagai sutradara bahkan panitia, itu bisa ditanggulangi dengan baik karena bukan saja dari saya yang memotivasi para pemeran untuk bisa berakting nanti di depan, tetapi juga dari pihak gereja dan juga beberapa masukan-masukan dari pihak jemaat untuk mendorong para pemuda, bahkan bukan cuma pemuda saja Mas Joko, ada par, ada juga kaum bapak, bahkan juga melibatkan kaum, semua unsur seluruh kategori unsur, dalam jemaat untuk dalam sebagai jemaat. terlibat sebagai ya. pemeran ya. Ini dikemas dalam bentuk kolaborasi seni teater dan apa? Ya, jadi pementasan ini merupakan salah satu kolaborasi seni. Itu maksudnya di dalam adalah tarian, kemudian puisi, kemudian pantonimnya juga ada, kemudian teaternya juga ada, dan musik, lagu dan sebagainya. Itu dikemas dalam sebuah satu pementasan ya. ini ya. Melibatkan berapa orang pemain Bung Abed? Untuk pemeran yang di daftar pemeran atau jumlah pemeran yang terlibat di dalamnya ini, untuk keseluruhannya kurang lebih hampir 300-an. 300 orang itu melibatkan. Itu sudah termasuk dengan penari par. Ya, itu sudah termasuk dengan penaripan, bahkan juga termasuk juga dengan paduan suara yang ada di sini. Kepada Pak Ketua. Nah, tentu ini kan pementasan drama besar ya. Saya juga sering menangani drama ini bersama Om Aba. Dalam persiapan kostum ini bagaimana tekniknya supaya bisa menekan biaya Pak Ketua? Apakah pakai kolaborasi semacam inkulturisasi budaya, misalnya dari masing-masing pemeran tuh diserai tugas untuk menyiapkan kostum sendiri dengan pakaian adat, mungkin itu Pak Ketua. Iya, mengenai kostum kami
cukup terbantu karena ada anak-anak bengkel drama yang membantu Oh kami. iya, bengkel drama dan film kabupaten ya. Ya, betul-betul yang membantu kami, dan untuk proses pembuatan mereka hadir bersama-sama kami, terus kami Oh kerjasama. iya. Ya. Iya. Tetapi tidak semua 100% dari pakaian adat ya. Tentu ada tentara Romawi dan seterusnya itu mungkin tetap pakai seperti back to Bible, kembali kepada cerita Alkitab. Ya, betul-betul itu yang dibantu oleh bengkel drama. Terus yang adat ini dari jemaat menyiapkan kostum pakaian-pakaian adatnya. Ada kulturisasi budaya juga masuk di dalamnya. Masuk. Oh di situ ya. Iya. Kemudian untuk penggarapannya Bang Mas sebagai sutradara, mungkin untuk penataan musik bagaimana? Kan ini kolaborasi, saya lihat ada beberapa lagu di dalam skenario Ya. ini. Jadi untuk kolaborasi musik ini ada lagu-lagu yang nanti akan dibawakan oleh paduan suara. Namun untuk ilustrasi musik ini yang sudah biasa saya pakai menggunakan dari sound effect yang sudah ada, yang sudah saya sering gunakan. Namun untuk lagu yang nanti dibawakan dalam pementasan ini semuanya dinyanyikan oleh paduan suara dari Jemaat Laharoi. Oh jadi ada paduan suara live? Maksudnya? Iya, paduan suara Ada suara, live. Ya. paduan suara juga itu disiapkan dari kelompok paduan suara di Iya. jemaat sini. Iya, Jemaat Gemit Laharoi Oibifai Klasis Amarasi. Amarasi Timur ya teman-teman. Bung Aba, ini kembali kepada persiapan. Tentu Bung Aba juga mengalami cukup kendala di dalam masalah teknik latihan ya Bung Aba. Selain Bung Aba mungkin ada pembantu asisten sutradara atau? Ya, ya. Jadi sebelum kegiatan latihan dan seterusnya saya lakukan, itu saya awali dengan namanya pembentukan panitia pementasan. Nah, dalam pembentukan panitia pementasan ini saya melibatkan seluruh unsur jemaat, baik kaum ibu, kaum bapak, bahkan pemuda dan par. Namun untuk membantu saya untuk proses latihan ke depannya itu saya membutuhkan seorang koordinator latihan itu untuk membantu saya dalam menyiapkan pemeran di saat latihan. Kemudian yang membantu saya yang berikut adalah asisten sutradara. Ada asisten Ada sutradara. asisten sutradara. Kalau drama sebesar ini biasanya Bung Aba pakai berapa asisten? Kalau untuk yang saya pakai di sini saya hanya menggunakan satu asisten sutradara. Oh satu ya. Satu asisten sutradara, kemudian dibantu oleh satu koordinator latihan. Nah, nanti pada pementasan berikutnya itu, nanti pada besok harinya, hari pementasannya itu saya dibantu oleh teman-teman dari bengkel drama yang menggunakan, yang merupakan salah satu komunitas teater yang sudah menguasai seni peran, di mana komunitas kami itu yang tadi sudah disampaikan bengkel drama dan film Kabupaten Kupang. Itu ada beberapa teman-teman kami yang nanti siap membackup di belakang sebagai penghubung antar adegan. Dan mereka juga dari teman-teman bengkel drama dan film kabupaten juga akan ikut main besok ya? Ya, besok ada beberapa orang dari teman-teman kita yang dari bengkel drama ikut berperan juga. Dan juga ada beberapa teman-teman kami yang sempat kami pentaskan di Bebau itu, teman-teman dari Getsemani Bebau. Pemuda Getsemani Bebau juga dilibatkan, terlibat di sini ya. sebagai pemeran, aktor aktris. Ya. Pak Ketua, ini saya mungkin bisa tanya. Sebenarnya maksud dan tujuan dilaksanakan pementasan drama besar ini sebenarnya apa Pak? Tujuannya itu pertama untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua untuk memotivasi pemuda ini untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan dalam hal iman mereka semakin diperkokoh sebagai orang Kristen. Tentu dengan lewat latihan-latihan rutin tiap malam, setiap waktu ada persekutuan yang bisa dijalin di situ ya, antar kategori baik pemuda, mungkin kaum wanita gemit, kemudian kaum bapak juga par ya, Pak Ketua ya. Dan tentu ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa untuk pembinaan khususnya di Kabupaten Kupang, terutama gereja-gereja masih di Injil itu kan juga ketemu di mana Bung Aba ini wilayah beliau ini. Jadi ya Om Apa, ini saya akan tanya lebih lanjut. Tentu dalam persiapan ini
kendala apa soalnya Om Abah? Mungkin bisa diketahui. Selama proses latihan tuh kendala yang paling berat itu masalah apa Bung Abah? Menurut pengalaman Bung Abah selama ini? Jadi untuk kendala, yang pertama saya harus sampaikan bahwa ini merupakan hal baru di jemaat ini. Hal baru di jemaat ini. Kemampuan seni peran mungkin. Ya, jadi yang kendala yang pertama adalah kemampuan dari para pemeran untuk berakting, artinya kemampuan dalam seni peran. Kemudian yang lebih susahnya lagi adalah karakter dalam berdialog atau Maksudnya dialeknya, dialeknya. dialeknya Ya, ini yang perlu kita harus kita perlu harus latih dan latih lagi, poles dan sebagaimana mungkin agar dialeknya ini bisa sesuai dengan isi naskah yang ada. Kemudian penghayatan dari setiap pemeran terhadap peran-peran yang dia mainkan, itu yang biasanya menjadi kendala, karena yang seperti yang saya bilang tadi bahwa semua Mungkin kita break sementara dulu, Bung Abah, tidak apa-apa. Pemirsa sekalian, kita break dulu sementara, baru kita lanjut kepada sesi kedua. Terima kasih, bertemu kembali di sesi yang kedua.